Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Masih tetap semangat untuk belajar kan? Ya, dan masih ingatkah dengan materi PLSV kemarin terkait menyelesaikan persamaan linear satu variabel? Ya, prosedur menyelesaikan PLSV itu adalah sebagai prasyarat untuk mempelajari materi yang sekarang. Apa itu? Materi yang sekarang adalah pertidaksamaan linear dengan satu variabel atau PTLSV. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama menyelesaikan PTLSV. Yang kedua, membuat model matematika dari masalah yang berkaitan dengan PTLSV. Yang ketiga adalah menyelesaikan model matematika dari masalah yang berkaitan dengan PTLSV. Baiklah, kita mulai dari yang pertama adalah pengertian PTLSV. Pertidaksamaan linear dengan satu variabel adalah kalimat terbuka yang memuat variabel berpangkat 1 yang memiliki hubungan ketidaksamaan, tanda ketidaksamaan seperti ini. Apa saja itu tanda seperti ini? Artinya atau dibaca kurang dari. Tanda seperti ini dibaca lebih dari. Tanda seperti ini dibaca kurang dari atau sama dengan. Bisa juga dibaca tidak lebih dari atau paling banyak. Nah, yang terakhir tanda seperti ini itu lebih besar dari atau sama dengan. Bisa dibaca juga tidak kurang dari atau juga dibaca paling sedikit. Nah, contoh X tidak lebih dari 65. Ditulis X tandanya begini. Terus 65. Contoh PTLSV. Nah, ini ya. Semua ini ada 4 contoh. Nah, ini yang pertama bentuk aljabarnya kalimat terbuka, variabelnya X saja. Ini Y saja, ini A saja, dan B saja. Tidak ada dua variabel. Dan tandanya tanda ketidaksamaan. Oke, permasalahan yang pertama. Nah, ini yang ada di kehidupan sehari ya. Pak Freddy memiliki sebuah mobil box pengangkut barang dengan daya angkut tidak lebih dari 500 kg. Ini ada kata ketidaksamaan. Berat Pak Freddy adalah 60 kg. Dan dia akan mengangkut kotak barang yang setiap kotak beratnya 20 kg. Berapa kotak paling banyak dapat diangkut Pak Freddy dalam sekali pengangkutan? Pertanyaan berikutnya, jika Pak Freddy akan mengangkut 110 kotak, paling sedikit berapa kali pengangkutan kotak itu akan habis? Nah, perhatikan. Mobil box ini daya angkutnya tidak lebih atau tidak boleh melebihi dari 500 kg. Ya. Bagaimana menjawabnya? Nah, ini tujuan kedua kan, membuat model matematika. Misalkan, nah kita buat misalkan karena belum diketahui banyaknya kotak barang yang diangkut dalam mobil box belum diketahui, maka diibaratkan dengan huruf X atau variabel. Dan variabel inilah yang nanti kita akan cari pengganti bilangannya. Namanya menyelesaikan PTLSV-nya.
Mengubah kata tidak lebih ke dalam simbol matematika berarti ini ya. Sehingga model matematikanya adalah 20X. Kenapa 20X? Karena satu kotaknya 20 kilo. Lah, berapa banyak kotak yang diangkut itu kan belum diketahui, maka ditulis 20 kali X ditambah 60 kilo. Ini beratnya Pak Freddy. Tidak boleh lebih dari 500 gram. Nah, inilah model matematikanya. Ya, ini berat satu kotak. Berat 20 kali X kilogram ditulis 20X. Nah, ini pelajaran bentuk aljabar yang sebelumnya ya. Berat Pak Freddy 60 kilo. Berat keseluruhan 20X tambah 60 kilo. Ini yang harus masuk di dalam angkutan mobil. Dan ini tidak boleh melebihi 500 kg. Nah, jadilah bentuk model matematikanya ini. Jadi kalau kalian masih ada yang belum apa ya model matematika, ya seperti ini. Model matematikanya itu adalah bentuk aljabar. Bisa PLSV, bisa PTLSV. Karena permasalahannya ini mengandung atau keterkaitannya adalah PTLSV, maka model matematika PTLSV. Nah, dari PTLSV yang sudah kita buat, ya, mari kita selesaikan. Apa itu? Mencari penyelesaian alias menentukan pengganti X-nya. Nah, ini di mana ya? Kok bisa seperti ini ya? Kedua ruas dikurangi 60 ya. Loh, untuk apa dikurangi? Ya, supaya 60-nya ini nggak ada ya. Jadi kedua ruas dikurangi 60 sehingga yang sebelah kanan 60-nya hilang alias sudah 0 ya. Ini ingat pada prosedur penyelesaian PLSV ya. Ini yang kiri tinggal 20X, yang kanan tinggal 440, sehingga bisa didapat X kurang dari sama dengan atau paling banyak paling besar 22. Dari mana? 440 dibagi 20. Saya ulangi, 440 dibagi 20 hasilnya 22. Jadi X paling besar yang memenuhi pertidaksamaan adalah X paling banyak 22. Artinya apa? Jumlah kotaknya, banyaknya kotak tidak boleh melebihi 22. Jadi 22 boleh, 21 boleh. Tetapi kalau sudah 23 tidak boleh ya. Nah, ini ya. Pengangkutan kotak. Ini pertanyaan yang kedua. Berapa kali kita angkutannya? Pengangkutan kotak paling sedikit dapat terjadi jika Pak Freddy mengangkut 22 kotak pada setiap pengangkutan. Maka banyak pengangkutan paling sedikit 5 kali. Dari mana 5 kali? Dari mana 5 kali? Nah, karena ini tadi 110 kotak. Ada 110 kotak. 110 karena ada 2 sekali angkutannya itu 22, maka dibagi berapa? 22. 110 dibagi 22 hasilnya 5. Oke, anak-anak. Kita lanjut. Nah, ini menyelesaikan pertidaksamaan linear. Seperti apa ya?
Dalam penyelesaian PTLSV dapat digunakan pertidaksamaan yang ekuivalen dalam bentuk yang paling sederhana. Apa itu kata-kata? Ini ada kata ekuivalen. Dalam bentuk yang paling sederhana. Pertidaksamaan yang ekuivalen dapat ditentukan dengan cara, nah ini ya, menambah, maksudnya menambah kedua ruas, mengurangi kedua ruas, mengalih kedua ruas, dan membagi kedua ruas persamaan dengan atau ruas pertidaksamaan ya, dengan bilangan yang sama. Ini kan prosedur yang di PLSV. Nah, ini diadopsi untuk menyelesaikan PTLSV. Contoh, X tambah 3 lebih dari sama dengan 7. Nah, kedua ruas kiri dan kanan sama-sama dikurangi 3. Nah, inilah lambang ekuivalen. Ini lambang ekuivalen. Di atas dan bawah ini adalah ekuivalen. Nah, selanjutnya, nah yang ini yang kiri kan 3 dikurangi 3 kan 0. Jadi tinggal 1x saja. Nah, ini adalah bentuk sederhana yang ekuivalen dari yang atas ya. Sehingga didapat x paling sedikit 4 atau dibaca lebih dari sama dengan 4. Nah, x lebih dari sama dengan 4 disebut penyelesaian dari PTLSV ini. Berikutnya contoh yang ini B ya. 3 kurung X tambah 1. Di dalam kurung ini ada 2 suku ya, X tambah 1. Lebih dari sama dengan 18. 2 suku yang ada di dalam kurung, keduanya masing-masing dikalikan 3. 3 kali X, 3X, 3 kali 1 plus 3 ya. Nah, yang kanan tetap 18. Nah, ini 3 ini kita hilangkan dengan cara mengurangi 3 kiri maupun kanan. Jadi sehingga ekuivalennya 3x lebih dari sama dengan 15. Nah, ini kan bentuk sederhana dari yang atas ini. Dan ini ekuivalen ya tandanya. Sehingga didapat 3x lebih dari sama dengan 15, maka x-nya adalah lebih dari sama dengan 15 dibagi 3. 5 ya. Jadi x lebih dari sama dengan 5 disebut penyelesaian ini. Contoh yang ke C ya, yang C. Ini ya. Ini X dikurangi 10 lebih dari 3X. Nah, min 10 ini negatif 10 dihilangkan dengan cara menambah. Loh kok ditambah Pak? Iya, ini min, ini negatif. Kalau menghilangkan ya harus ditambah. Tadi yang awal tadi ditambah. Maka menghilangkannya harus dikurangi lawannya ya, lawan. Ini tambah 10, yang ini tambah 10. Jadi tinggal 1x. Yang ini. Berikutnya. Nah, yang kanan ini dikurangi 3x. Nah, yang kanan dikurangi 3x, yang kiri juga harus dikurangi 3x. Sehingga 1x dikurangi 3x hasilnya negatif 2x. Ini 10. Perhatikan, cara mengerjakannya ke bawah ya. Cara mengerjakannya ke bawah. Bukan menyamping. Jadi ini ya. Jadi ke bawah. Dan ini usahakan lurus supaya terlihat ruas kiri kanannya jelas ya. 3x dikurangi 3x
0 ditambah 10, 10. Nah, ditaruh di bawah. Jadi mengerjakannya ke bawah. Negatif 2x lebih dari 10. Maka nah, ini sama-sama dikali setengah atau sama-sama dibagi maksudnya. Bisa diartikan keduanya dibagi 2. Dibagi negatif 2, dibagi negatif 2 ya. Yang ini dituliskan dikali setengah, negatif setengah, negatif setengah. Jadi gini, negatif 5. Atau sebagaimana yang di awal-awal tadi ya, negatif 2x lebih dari 10. Maka 10 dibagi min 2, dibagi negatif 2. Jadi min atau negatif 5. Loh, ini kok dibalik? Hasil akhirnya apa? Ini keliru ya? Bukan. Ini tidak keliru. Ini dibalik karena, perhatikan, tanda ketidaksamaan dibalik karena dikalikan atau dibagi dengan bilangan negatif. Nah, ini negatif kan? Paham ya? Berikutnya, grafik penyelesaian pertidaksamaan. Penyelesaian suatu pertidaksamaan dapat dinyatakan dengan nokta-nokta. Apa itu nokta-nokta? Titik-titik ya. Pada garis bilangan yang disebut grafik penyelesaian. Jadi kalau ada pertanyaan, ada permintaan grafik penyelesaian, itu artinya ini ya, garis bilangan yang ada titik-titiknya. Nah, seperti ini. Ini adalah grafik, bisa nokta-nokta. Nah, kalau di buku itu bisa nokta-nokta, bisa begini ya. Ada dua grafik penyelesaian pertidaksamaan, itu ada dua model. Apa maksudnya ini Pak? Kalau bilangannya itu tidak kontinu atau mudahnya bilangan bulat, X-nya itu berbentuk atau variabel semesta pembicaraannya adalah bilangan bulat, bilangan asli, bilangan cacat, maka nokta-nokta. Ketika variabelnya itu semesta pembicaraannya adalah bilangan real, maka seperti ini ya, karena bersifat kontinu. Nah, seperti ini ya, X, contoh pertidaksamaan X kurang dari 5, berarti mulai 4 ke bawah. Ya, ke bawah. Sampai 0, 1, 0, min 1, ya, begitu ya. Lah, titiknya dibesarkan. Titiknya dibesarkan. X, ini apa ini? Paling besar 5, berarti mulai 5 ke bawah. Titiknya dibesarkan. Yang ini X lebih besar 5, lebih dari 5, berarti mulai 6 ya. 6, 7, 8 dan seterusnya. Anak panah ini menandakan dan seterusnya. X lebih dari sama dengan 5, berarti mulai 5 ke atas. Sekarang coba bandingkan. Bandingan perbedaannya ini kan sama-sama kurang dari, ini kurang dari tapi ada sama dengannya, maka tandanya kan sama grafiknya. Tetapi yang ini yang ada sama dengannya ini titiknya hitam, yang ini titiknya enggak hitam, berlubang ya. Dan yang ini, nah ini kan sama ya, sama-sama lebih dari, tapi yang bawah ini ada sama dengannya, maka titik noktanya ada hitamnya, ini berlubang. Baik, kita lanjutkan ya. Contoh, untuk variabel pada bilangan asli, nah kita bilangan berasli ya, bilangan asli semestanya.
itu berupa nota-nota. Kalau bilangannya, kalau variabelnya berbentuk atau semesta pembicaranya bilangan asli, maka nanti grafiknya berbentuk nokta-nokta. Kurang dari 8 ya. Kurang dari 8. Tentukan grafik penyelesaian dari ini. 3x dikurangi 1 lebih dari x 1x tambah 5. Berikut ini ya. Penyelesaian 3x dikurangi 1. Nah, ini tulis soal. Jadi kalau menyelesaikan PLSV maupun PTLSV, soal biasanya ditulis ulang lagi ya. Nah, kedua ruas ditambah 1. Nah, ini karena negatif maka ditambah, lawannya negatif berarti plus, atau ini kurang ini tambah ya. Terus dikerjakan ke bawah. Ini habis berarti tinggal 3x. Berikutnya, nah ini dikurangi ya, ini dikurangi 1x, ini dikurangi 1x. Nah, jadi 2x lebih dari 6. 1x, jadi 1x adalah lebih dari 3 karena 6 dibagi 2. Variabel x yang memenuhi adalah ini, lebih dari 3, 4, 5, 6, 7. 8-nya nggak pakai karena semestanya bilangan asli kurang dari 8. Grafik penyelesaiannya, nah perhatikan ini. Nah 4, 5, 6, 7. 4, 5, 6, 7, titik noktanya dibesarkan. Itulah namanya grafik penyelesaian. Contoh soal. Perhatikan yang pertama. Untuk X. Nah, ini semesta pembicaraannya, bilangan caca. Berarti nanti penyelesaiannya berbentuk nokta-nokta atau angka yang ini ya, nokta angka bilangan caca. Himpunan penyelesaian dari 3x dikurangi 2 kurang dari 13 adalah mana? A, B, C, D. Mana ya? Ada yang tahu? Mari kita coba ya. Pembahasan. Ini soalnya ya. Bilangan variabelnya itu adalah bilangan caca. Ini kok tahu dari mana? Nah, ini pakai cara cepat ya. Kalau cara yang dibahas tadi adalah menggunakan mengkurang, menambah, mengurangi, mengali, membagi kedua ruas dengan bilangan yang sama. Nah, ini kalau ini enggak, langsung saya pakai cara cepat. Maksudnya begini. Yang ini dipindah ke kanan. Kalau negatif jadi positif. Terus jadi 3x ini kurang dari 15 karena ini jumlahnya. Maksudnya apa? Kenapa kok negatif 2-nya yang dipindah ya? Kok enggak 13-nya? Begini, kamu kan tahu bila suku sejenis ya. 3x dikurangi 2 kan tidak sejenis. Negatif 2 itu sejenis dengan 13. Maka negatif 2 dikumpulkan saja dengan 13. Sehingga ini negatif menjadi positif karena pindah ruas. Maksudnya pindah ruas adalah dari ruas kiri ke kanan. Kita lanjut ya. Jadi X-nya 5 karena 15 dibagi 3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X kurang dari 5 bilangan caca. Berarti 0, 1, 2, 3, 4. 5 enggak, karena ini kurang dari 5. Baik, kita lanjut lagi yang kedua. Penyelesaian dari pertidaksamaan ini. Nah, kita mulai sedikit kompleks ya.
2 suku, kiri 2 suku, kanan 2 suku. Ini sebenarnya prosedurnya sama seperti yang di PLS. Manakah jawabannya A, B, C, D? Mana? Kita periksa dan kita bahas bersama. Nah, ini kan pakai cara cepat ya. Pakai cara cepat. Nah, ini 3X, ini 1X. Dikumpulkan saja karena sejenis. Dikumpulkan di sebelah kiri. 3X. Ini positif 1X. Dipindah ke ruas kiri jadi negatif 1X. Ini 3. Ini negatif 5 dari kiri. Dipindah saja ke kanan jadi plus 5. Sehingga ini kita kurangkan menjadi nilainya 2X. Yang ini 8. Jadi X-nya adalah 8 dibagi 2. X lebih dari 4. Jadi penyelesaiannya adalah X lebih dari 4. Contoh yang ketiga ya. Nah, untuk X bilang cacah. Himpunan penyelesaiannya adalah 3X. Yang mana? Kita bahas bersama. X himpunan cacah ya. Himpunan, HP itu singkatan dari himpunan penyelesaian. Kita gunakan pakai cara cepat ya. Nah, ini dipindah ke sini, ini pindah ke sini. Jadi X lebih dari 4 karena didapat 8 dibagi 2. Bilang cacah berarti ini ya. Lebih dari 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Tidak terhingga ya. Semesta pembicaraannya tak terhingga, himpunan cacah itu saja. Dan X-nya didapat lebih dari 4, berarti mulai 4, mulai X-nya lebih dari 4, berarti penyelesaiannya mulai dari 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Contoh yang keempat. Penyelesaian dari pertidaksamaan. Ini ada pecahannya, ada kurungnya. Bagaimana? Kalau ada kurung, maka kurungnya itu dihilangkan dengan cara mengalihkannya. Coba ini mana jawabannya? Ini kan opsinya A, B, C, D. Kita bahas bersama. Dikali saja ini. Ini dikali dulu. Nah, ini dikali. Di dalam kurung ini ada 2 suku ya, 6 dan plus 3X. Maka 6-nya dikali 2/3 adalah 4. 3X dikali 2/3 adalah 2X. Nah, ini tetap 8. Jadi ini cara cepat, maka 4-nya dipindah ke kanan, dari kiri ke kanan menjadi negatif 4. Jadi 2X lebih dari 4. X-nya 4 dibagi 2. Jadi X lebih dari 2. Contoh kelima. Diketahui pertidaksamaan. Nah, mulai lebih kompleks ya. Tapi jangan khawatir. Kita belajar bersama ya. 13 dikurangi 2, ada kurung. 2 suku, Y tambah 1. Lebih dari. Sebelah kanan juga ada kurung. Nah, Y tambah 1 dikurangi 8. Penyelesaian pertidaksamaan tersebut adalah
Nah, ini. Apakah A, B, C, D? Mari kita bahas bersama. Nah, perhatikan. Ada kurung, maka kalikan. Kedua suku yang ada dalam kurung ini kalikan 2. Ini tetap ya, 13. Y kali negatif 2. Ya, negatif ini miliknya 2. Y kali negatif 2. Negatif 2Y. 1 dikali negatif 2, negatif 2. Nah, ini di depan kurung ini enggak ada. Atau anggaplah 1 ini. Maka tetap semua kalikan 1 kan tetap. Y dikurangi. Nah, ini 1 dikurangi 8. 7. Maka ini, ya, perhatikan. Suku yang sejenis dijumlahkan dengan yang sejenis. 13 dikurangi 2. 11. Negatif 2, Y tetap. Y dikurangi 7 tetap. Nah, maka sekarang ini dipindah. 11-nya dipindah. Cara cepat ya. 11 positif dari kiri ke kanan. Jadi negatif 11. Negatif 7 tetap karena tetap di kanan. Positif 1Y di kanan dipindah ke kiri. Jadi negatif 1Y. Sehingga ini negatif 3Y. Sama dengan lebih dari negatif 18. Ini negatif 18 ya jumlahnya. Nah. Loh, terbalik ya. Kenapa ini terbalik? Keliru? Apa keliru ketik? Tidak. Ini enggak keliru ketik ya. Kenapa? Karena negatif 18 dibagi negatif 3. Lah, pembaginya ini negatif. Sehingga tandanya harus dibalik. Sehingga jadi Y kurang dari 6. Hati-hati. Ini kadang kelupaan. Akhirnya tandanya tetap ya. Contoh ke-6. Nah, membuat model matematika ya. Ini soal cerita. Sebuah persegi panjang memiliki panjang 5 cm lebih dari lebarnya. Ini lebih dari lebarnya dan kelilingnya tidak lebih. Nah, ingat ini ada kata-kata lebih dari lebarnya ya. Di sini tidak lebih. Maksudnya apa? Nanti kita pelajari bersama. Kelilingnya tidak lebih dari 38 cm. Jika lebarnya X cm, maka batas-batas nilainya X adalah A, B, C, D. Nah, kita bahas bersama saja. Kita tonton bersama ini ya. Misal lebar L itu X tadi ya di soal tersebut seperti itu. Panjangnya, nah ini loh maksudnya 5 lebih dari lebarnya. Berarti X ditambah 5. Tuh kata-kata. Nah, kelilingnya kalau di dalam pelajaran SD keliling itu kan 2 kali P ditambah 2L. Nah, kalau dibuat setengah keliling berarti P tambah L. P-nya adalah X plus 5. Nah, ini P. L-nya 1X. Nah, yang ini setengah keliling, tetap kelilingnya 38. Tadi semula sama dengan, kita ubah, kita sesuaikan dengan pernyataan tidak lebih dari. Tadi tidak lebih dari artinya kurang dari sama dengan. Suku yang sejenis kita jumlahkan jadi 2X, 1X tambah 1X. Terus ini 5 tetap, ini setengahnya 38, 19. Dari sini paham ya? Coba diamati sekali lagi dari atas. Nah, sekarang kita mulai dari sini. Inilah bentuk B. Inilah bentuk model matematika atau PTLSV yang terkait
yang terkait dengan cerita tadi. Loh, kok bisa begini? Ya, 5-nya positif 5 di sebelah kanan dipindah ke positif 5 di sebelah kiri dipindah ke kanan, jadi negatif 5. 2x-nya tetap. 2x kurang dari sama dengan 19 dikurangi 5. Jadi 2x kurang dari sama dengan 14. Jadi x-nya adalah kurang dari sama dengan 7. PT LSV saat ini adalah ekuivalen. Bentuk paling sederhananya adalah ini, yang paling bawah ya. Berikutnya adalah contoh soal yang ke-7. Seperti apa? Bastian berusia 3 tahun lebih tua. Nah, berarti plus ya. Plus 3 tahun plus Dina, umurnya Dina. Jumlah usia mereka kurang dari 15. Ada kata ketidaksamaan. Kurang dari usia dia sekarang adalah mana? A, B, C, D. Kalimat lebih tua di sini ini bukan ketidaksamaan, tetapi ini adalah penjumlahan saja. Pembahasan ya. Ya, kita misalkan kita belum mengetahui usianya dia. Usia dia sama dengan X tahun. Usia Bastian berarti X tambah 3. Ya, 3 tahun lebih tua. Tadi kan lebih tua. Berarti ditambah 3. 3 tahun lebih tua, jadi ditambah 3. Nah, jumlah usia keduanya kurang dari 15. Jadi gini. Ini usia dia ditambah usia Bastian. Ya, ini. Kurang dari 15. Suku yang sejenis dijumlah 1x tambah 1x, 2x ditambah 3. Ini tetap. Terus ini 2x. Nah, dengan cara cepat, plus 3 di sebelah kiri, pindah ruas ke kanan. Jadi negatif. Jadi 2x kurang dari 15 kurangi 3. 2x kurang dari 12. Jadi x-nya kurang dari 6. Karena 12 dibagi 2. Begitulah penjelasannya untuk contoh yang ke-7. Nah, berikut adalah rangkuman yang bisa dibuat dari penjelasan sebelumnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.